Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan mereview aja proses pengerjaan kalian, karena tadi ada beberapa yang ada satu teman kalian juga masih tanya, kayak misalnya pengaturan PPN termin itu katanya masih bermasalah. Saya nggak tahu bermasalahnya kenapa. Biasanya sih karena jarang baca LKS-nya. Oke, saya akan tunjukkan ke kalian ini soal PT Prima. Ini soal PT Prima. Yang sering bermasalah pada saat kalian mengerjakan mayop biasanya pada saat pengerjaan awal, pengerjaan saldo. Ingat, yang pertama, yang sering salah, pertama adalah pengaturan setup company information. Ini yang sering salah. Ya, yang sering salah itu. Ingat, pada saat pengisian data informasi awal, dicek, dipastikan tahun transaksinya. Tahun transaksinya itu ceknya di mana? Di bukti transaksi. Ya, ngeceknya di mana? Di bukti transaksi. Di bukti transaksinya itu di tahun berapa? Di soal yang sekarang tahun berapa? 2021. Maka kalian harus pilih 2021. Oke. Kemudian last month year-nya pasti Desember, karena di semua soal pasti Desember, karena periodenya kan Januari sampai Desember. Maka last month year-nya pasti Desember. Kemudian conversion-nya dicek di situ. Neraca saldo per berapa? Di soal neraca saldo per neraca saldo per 30 November. 30 November itu sama dengan 1 Desember. Maka conversionnya Desember. Oke, paham ya? Oke. Ini yang tolong diperhatikan. Kemudian pada saat kalian mengisikan daftar akun, pada saat kalian mengisikan daftar rekening, ingat ada 3 akun yang kalian tidak boleh ubah sembarangan. 3 akun yang tidak boleh diubah sembarangan. Akun apa itu? Ada di Equity. Di Equity ini ada 3 akun. Yang pertama historical. Jangan diubah historicalnya dengan akun yang lain. Kecuali ini. Tidak mengubah, istilahnya ini, Anda hanya bisa mengubah kodenya saja. Misalnya di soal historik, misalnya dimunculkan ada historicalnya, di historicalnya itu bukan nomornya 3999, tapi di soal tertulis 3888. Kalian boleh edit, tapi yang diedit hanya kode rekeningnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kemudian yang kalian tidak boleh ubah sembarangan juga current earning. Karena kalian lihat di current earning kode opening balance-nya nggak bisa diedit. Tahu kan current earning? Tidak bisa diedit karena dia perhitungan secara langsung dari selisih antara akun nominal dan akun apa satunya? Satunya akun nominal, satunya akun real. Akun yang di laba rugi dan akun di real itu di mana? Neraca. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang 3 ini return earning. Ini masih bisa diedit. Ini kebetulan di soal PT Prima itu tidak ada saldonya. Oke ya, itu yang pertama yang harus kalian ingat. Karena biasanya gini, kalian begitu dapat masuk di mayop, akunnya kan banyak kosongnya. Di Equity ada 3 yang kosong. Ini 3 ini tadi. Hanya sering kalian ngubahnya sembarangan. Jika tahu-tahu ketika kamu harus ngisikan saldo return earning tahun di 30 November misalnya, ada akun return earning nggak bisa diisi, itu bisa terjadi. Makanya
Makanya tiga akun ini yang dicentang itu hati-hati, jangan diotak-atik. Kalian boleh tidak diotak-atik atau kalian boleh ganti dengan buat baru saja. Oke ya, kode akunnya untuk nomor 3. Oke. Selanjutnya, ketika kalian sudah ngisi daftar akun, kalian akan melakukan pengisian daftar customer, daftar supplier. Oke ya. Kemudian yang kalian akan lakukan adalah pengisian data inventory. Pengisian data inventory-nya dulu. Oke. Begitu proses itu selesai, baru kalian mengatur link account-nya. Oke. Yang ini historical, yang bawahnya cash in bank, yang bawahnya petty cash. Kemudian ngatur lagi link account untuk sales, piutang, account receivable, cash in bank, free collect, ongkos angkut. Tapi ingat, kalau memang di soal tidak ada ongkos angkut, gak usah dicentang. Track rata-rata di soal tidak ada. Untuk pembayaran di muka, diskon, pembayaran lebih cepat, makanya ada termin 2/10N30, 1/10N30. Paham maksudnya? Kalau 2 berarti 2% apabila dibayar garing 10, apabila dibayar 10 hari setelah tanggal pembayaran atau tanggal transaksi, maka dia dapat diskon 2%. N30 jatuh tempo 30 hari. Dan ingat, 30, 10 itu menunjukkan hari, bukan bulan. Makanya pada saat di termin, pengaturannya adalah in given of day. Paham ya? Saya lanjutkan dulu yang ini. Oke, link account-nya sudah diatur. Kalau ada keterlambatan, misalnya di soal ada keterlambatan, denda, ini dicentang. Kalau tidak ada, nggak usah dicentang. Kemudian link account di purchase, utang, cash in bank, ini nggak dipakai, ini biasanya untuk manufaktur. I can receive item without a surplus bill. Sudah diajarin manufaktur? Sudah? Ada barang yang tidak barang yang tidak dibeli tapi tahu-tahu ada stoknya. Ada nggak? Apa? Barang tidak dibeli tahu-tahu ada stoknya. Dari proses yang terjadi, kalian sudah diajarin manufaktur nggak sih? Sudah kan? Akuntansi biaya. Ya, akuntansi biaya itu salah akuntansi biaya itu ya akuntansi manufaktur. Ada biaya model pesanan. Sudah belum? Belum. Berarti masih baru BM gimana? Biaya standar. Harga pokok produksi. Oke, ada BOP, ada bahan baku kan? Ya. Ada bahan penolong kan? Begitu bahan baku tambah bahan penolong, tambah biaya tenaga kerja dan lain-lain, nanti akan jadi barang apa? Barang dalam proses kalau seandainya belum jadi. Nanti kalau sudah jadi barang jadi kan? Nah, salah satunya nanti itemnya itu. Makanya di centang ini nanti ada akun yang harus dipilih. Dia pindah jadi barang jadi, efeknya dari akun apa? Nih. Ini nanti di manufaktur. Hanya manufaktur kalian masih satu. udah tahu kan jurnalnya kan manufaktur urutannya? Insya Allah tidak bisa. Ya,
Ya, itu kita abaikan ya. Karena kebetulan ini kita nanti kalian ujian di dagang. Ini kenapa tidak centang? Karena ini nanti dipakai salah satunya nanti untuk perusahaan manufaktur. Item barangnya barang ketika proses pembelian itu berubah dari satu sudah departemen ke departemen yang lain, itu nanti ngefeknya ke sini. Nggak beli ke orang lain, tapi dia beli dari departemen yang lain. Oke ya. Ini dikosongin, IP freight, ongkos angkut pembelian. Dan ingat sebenarnya ini, mungkin di soal-soal sekarang itu ada ongkos angkut pembelian. Karena masih menggunakan pengakuan, seingat saya SKK ya, masih menggunakan standar yang lama. Ketika menggunakan IFRS itu sudah tidak ada pengakuan lagi atas ongkos angkut dan sebagainya. Karena ketika melakukan proses pembelian, barang yang kita dapat dia akan jadi satu harga. Sehingga nanti dia include, misalnya saya beli barang ini harganya berapa, ongkos angkutnya berapa, itu sudah include ke sini. Nanti barang ini yang kita akui harganya per item barang itu berapa. Sehingga pada saat sekali pembelian kita dapat barang ini berapa, tinggal include langsung di item barang. Belum diajarin itu kan? Berarti sudah termasuk opil, Pak? Iya. Pengakuan yang versi baru, tapi boleh dipelajari dulu ya, karena memang kebetulan kalian mungkin masih ada muncul ongkos angkut pembelian. Karena kalau misalnya di soal itu memang muncul ongkos angkut pembelian, ikutin aja soal. Karena memang kalau kita ngomongkan akuntansi kan kita ngomongin asumsi di mana bukan asumsi sih, apa istilahnya yang diterapkannya standarnya apa. Kalau sudah di soal itu sudah muncul ongkos angkut pembelian, berarti asumsinya perusahaan menerapkan itu di proses pencatatan akuntansi. Bisa dipahami ya? Sebenarnya nanti ada pengakuan baru, mungkin kamu boleh pelajari ketika kamu mau pelajarin lagi. Itu untuk pembelian memang ongkos angkut dan sebagainya itu include nanti di item barang. Jika dia kalau misalnya sistem perpetual, dia masuk langsung ke persediaan, tidak diakui terpisah. Bisa dipahami ya? Ongkos angkut itu nanti include ke persediaan barang dagangan. Oke, ini kebetulan di soal yang dulu ada ongkos angkutnya. Track deposit ini jarang dipakai karena hampir di semua soal tidak ada tidak ada kita membayar di muka ke supplier. Pernah jumpai nggak di soal yang kalian jumpai ini? Ada nggak? Kita bayar dulu ke supplier? Nggak ada kan? Ketika nggak ada, maka ini tidak perlu dicentang. Kalau ini dicentang, maka ketika kita bayar ke supplier terlebih dahulu, itu diakui di akun apa? Paham ya? Diakui di akun apa? Ya, bayar di muka itu diakui di akun apa? Biasanya ketika nanti kalian ngalamin di perusahaan nyata, itu bisa jadi terjadi. Biasanya kalau kalian kulaan lagi ada duit, istilahnya sekarang lagi in pre-order. Pernah dengar nggak istilah pre-order? Ketika pre-order, kalian bayar dulu atau kalian dapat barang dulu? Bayar dulu kan? Hanya kita DP dulu. Begitu DP, baru kita dapat barangnya. Makanya harus ketika kita DP harus diakui kan, kita akui sebagai apa? Nggak mungkin kan kita pada saat kita melakukan DP diakui sebagai pembelian. Kenapa? Barang kita belum dapat. Paham ya? Kayaknya di soal tidak ada. Kemudian etik diskon. Kebetulan di soal yang ini itu tidak ada diskonnya. Diskon pembelian. Ingat tadi saya sebutkan ada free credit di akuntansi IFRS untuk diskon pun itu nanti include langsung ke item barang. Tidak di diskon tidak diakui sebagai
diskon khusus bagi akun sendiri. Oke, ketika ini sudah selesai, kalian nanti mengatur linknya sudah ya. Inventory, di inventory pada saat kalian nambah barang, nih, ketika saat kalian nambah barang, tiga-tiganya dicentang karena barang dagangan. Yang satu ini I buy. Kenapa cost of goods sold? Kenapa? Kenapa saya pilih cost of goods sold? Karena harga pokok pembelian. Paham nggak? Cek di akuntansinya di soal. Di soal itu dia menggunakan sistem perpetual atau sistem periodik. Perpetual. Ingat, pada saat kalian perpetual, transaksi pembeliannya apa? Jurnalnya apa? Pada saat pembelian, jurnalnya debit, Pembelian pada kas atau utang. perpetual. Terus cost of goods sold pada merchandise inventory. Pembelian bukan penjualan. Oh, biasa. Pembelian pada kas atau utang. Yakin ada pembelian? Oh, merchandise inventory pada utang. Oke ya, itu harus dipahami. Kalau kalian menggunakan sistem fisik, ada akun pembelian di akun 5. Nanti ini di sini ada akun pembeliannya. Ya enggak? Karena kebetulan kalian gunakan sistem perpetual, akun pembeliannya ada enggak? Tidak ada. Enggak ada, adanya akun harga pokok Harga pokok. Cost of goods sold. penjualan. Oke, makanya ini dipilih akun itu. Kalau kalian nanti di soal itu sistem periodik, maka kalian gunakan pembelian. Oke, kemudian Excel akun penjualannya, kemudian inventory akun inventory. Oke, kalau ini sudah, kalian baru mengisikan saldo awal akun. Setup, balance, account, opening balance. Kalian isikan ini. Dan ingat, plus minusnya ikutin standar persamaan akuntansi. 1 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9. 1 itu aktiva, 5 itu harga pokok penjualannya, 6 itu biaya-biaya, 9 itu biaya lain-lain. Karena posisinya debit kan itu. Sama dengan 2 kewajiban ditambah 3 ekuitas ditambah 4 pendapatan. Sehingga kalau kalian menjumpai di neraca saldo aktiva itu debit, lihat aktiva yang posisinya debit kan? Berarti plus. Tapi kalau kalian menjumpai aktiva akun 1 berada di kredit, berarti kalian nyatatnya ditambahi nih. Karena posisinya di sebelahnya kan? Sama juga dengan pendapatan misalnya yang 4. Pendapatan itu normalnya posisinya apa ini? Debit atau kredit? Kredit. Ketika 4 itu akunnya sudah kredit, dicek di neraca saldo. Akunnya kredit apa enggak? Kalau kredit berarti plus. Karena posisinya itu 4 itu plus. Oke, paham ya? Tapi dicek di situ. Akun 4 ada nggak yang kredit, yang debit? Ada nggak? Ya. Ada apa? Sales diskon. Berarti kalau dia debit, kasih min. Ya, paham ya? Sehingga itu yang sering kemarin salah karena kalian tidak melihat debit kreditnya itu dari persamaan dasar akuntansi. Kalian berpikirnya begitu di kredit dikasih min semua. Paham ya? Plus minusnya itu ditentukan dari persamaan itu. Kemudian begitu kalian selesai itu, kalian mengisikan saldo awal, balance,
saldo piutang customer. Kalian tambahkan add sales. Ini kebetulan sudah terisi. Kalian isikan. Ingat atur terminnya. Ini kebetulan terminnya belum diatur dulu, baru ngisi ini. Logikanya sebenarnya harus diatur dulu terminnya, baru diatur ini. Biar dia otomatis. Tapi kalian ganti di sini juga nggak apa-apa pengaturan terminnya. In event of day, berapa hari diskonnya? Jatuh temponya berapa hari? Kalau dia dapat diskon berapa persen? Kalau dia dapat denda berapa persen? Kalau tidak ada, dikosongin. Paham? Pastikan ini in given of day, bukan COD, bukan prepaid, bukan. Ini ada maksudnya sendiri-sendiri nih. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian ingat, tanggal ini disesuaikan dengan tanggal faktur. Paham? Disesuaikan dengan tanggal faktur, bukan tanggal 1 Desember. Karena kan tadi conversionnya 1 Desember, tapi sesuai dengan tanggal fakturnya. Karena nanti ketika kalian melakukan transaksi pembayaran, dia akan ngikutin dari tanggal itu kamu dapat diskon atau enggak. Dia otomatis nilai diskonnya akan muncul. Oke, bisa dipahami ya. Sama juga nanti ketika kalian nambahkan hutang, at purchase, sama juga seperti ini. Pengaturannya juga. Dan ingat, pada saat kamu mengisikan data ini totalnya, kalian mengisi total, di situ kan sudah include PPN. Kemungkinan kalian akan berpikir ini dipilih ada PPN-nya. Ingat, ini dipilih non tax. Kenapa? Karena kita mengakui hutang atau kita mengakui piutang tidak ada begitu pada saat pembayaran hutang sama piutangnya tidak diakui lagi PPN-nya. Paham ya? Karena kalau kamu ini dipilih PPN, di sini dipilih PPN atau dipilih FAT, maka nanti pada saat kalian melakukan proses pembayaran akan muncul PPN-nya. Padahal pada saat kalian bayar kan sudah tidak ada PPN kan? Makanya ini dipilih NT. Walaupun nanti di sini jumlah itemnya itu sudah termasuk pajak. Di soal itu kan ada jumlah pembeliannya, ada pajaknya 10% totalnya. Kita ngisikan totalnya, tapi ini dipilih NT supaya nanti pada saat kalian melakukan transaksi pembayaran itu tidak muncul pajaknya. Ya, kalau kalian milih bukan NT, boleh dicek nanti efeknya pasti akan muncul pajaknya. PPN akan muncul. Padahal pada saat kalian melakukan transaksi pembayaran sudah tidak ada PPN-nya kan? Sudah, kalau ini sudah baru di inventory. Nanti pada saat account ini, karena kan melakukan adjustment ini kebetulan sudah di adjustment. Ingat, khusus untuk inventory tanggalnya adalah tanggal 1 Desember. Oke, paham ya? Khusus untuk inventory. Karena di inventory itu pernyataan itu dipakai untuk per 1 Desember atau 30 November. Maka dipilih 1 Desember. Khusus untuk inventory. Oke. Untuk setup PPN di preferen untuk PPN, di preferen nanti kalian boleh atur salesnya, kalian boleh atur terminnya ini, kalian nanti boleh atur. Kemudian list text, ingat PPN ada nggak? PPN sudah bisa. Nih PPN, ingat PPN prosentasenya, ingat dipilih di atas ini ppn.com. Ingat
Ingat, PPN keluaran itu kita pungut. Ya kan, makanya di link account for tax collect kita pungut. PPN keluaran kan yang kita pungut. Kemudian link account to tax paid kita bayar. Yang kita bayar adalah PPN income. PPN income itu terkait transaksi pembelian apa penjualan? Pembelian. Ingat, kalau kita beli barang masuk atau keluar? Masuk, makanya kita sebut PPN income. Ketika kita jual jadi PPN keluaran. Oke, selanjutnya kalau ini sudah selesai, ingat pada saat kalian melakukan pengisian customer ini pasti 0. Kalau tidak 0 berarti salah. Karena kalau yang ini itu efek link account-nya yang kalian atur sebelumnya. Kalau yang ini itu dari pengisian ini. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya tinggal jurnal. Saya kira itu dulu ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.